Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Lisha dalam episode pengalaman pejuang garis biru. Itu pengalaman saya pribadi. Sebelum kita lanjutkan video ini, ada disclaimer bahwa ini adalah pengalaman pribadi saya sebagai pasien yang menjalani treatment dalam mendapatkan buah hati. Treatment yang saya jalani adalah PLI, Paternal Leukocyte Immunization. Nah, sekali lagi setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda dan masalah yang berbeda-beda. Jadi saya hanya menceritakan pengalaman saya dan pengalaman saya memperoleh dipercaya sama Allah untuk merawat buah hati gitu ya. Kalau di episode sebelumnya di part 5, di part 5 saya udah cerita bahwa akhirnya saya hamil, terus anaknya laki-laki gitu ya. Oke, itu pas hamil ya. Ini mau cerita tentang pengalaman saat melahirkan. Jadi saat usia kandungan 9 bulan gitu, saya masih kerja syuting gitu ya. Kerja syuting itu tuh masih lincah lah gerakannya ya, masih yang warawiri, dan nggak ngerasa ada mual gitu, nggak ada. Justru kalau di rumah aja mual enak, tapi kalau dibawa kerja bener-bener jos gitu, kuat. Akhirnya mendingan kerja aja deh, nggak ada muntah-muntah. Kalau kata orang katanya itu hamil kebo ya apalah, tapi saya sangat menikmati gitu, enak gitu, nggak ngerepotin lah hamilnya. Akhirnya harusnya di due date-nya itu ya 40 minggu gitu ya, kok nggak mules-mules gitu. Jadi ditunggu 1 minggu. Jadi misalnya anak saya lahir di bulan September, harusnya di Agustus itu dia lahir, harusnya di 40 mingguan itu dia lahir, tapi gak ada mules. Jadi saya saya skip gitu loh, bukannya skip ya, belum waktunya ini mah gitu ya. Terus kemudian kita berobat, udah ada mules belum bu? Belum dok. Oh ya udah, tunggu lagi ya bu, tapi kalau 42 minggu dia nggak keluar juga bu, sini aja, langsung aja kita eksekusi gitu. Harusnya mau nggak mau ya, entah dikasih kan suka ada tuh kalau ibu-ibu yang susah melahirkan dikasih apa sih tuh, infusan, aku lupa namanya tuh, ya pokoknya gitu. Bener ya, aku nggak ngerasain yang namanya mulus-mulus mau lahiran tuh, nggak ada. Sampai 42 minggu bener-bener nggak ada rasa mulus. Akhirnya kita ke dokter, emang udah janjian gitu, pokoknya 42 minggu harus ke sana. Sama dokter Irlandinya juga udah janjian juga. Terus aku dikasih obat yang bikin mungkin biar dia cepat yang mulus gitu ya. Nggak mulus juga. Dari pagi kita di rumah sakit sampai sore jam 3 nggak ada mulus. Ada mulus dikit lah, itu nggak terasa lah itu. Lah, kok begini? Mama aku juga, waduh, induksi namanya, diinduksi ya biar cepet. Nah pas mau diinduksi itu pakai infusan, mama aku bilang, kak coba dipikirin lagi gitu. Kan mama aku bidan ya, kak coba dipikirin lagi, ini anak mahal kata mama. Artinya kamu usia udah berapa? Saya waktu itu usianya 33 tahun. Kamu usia udah 33 tahun, di atas 30 tahun. Ini kamu baru pertama kali hamil setelah 7 tahun ya, belum pernah hamil sebelumnya. Kalau diinduksi itu juga ada resiko-resiko, bisa ya belum tentu kan lancar gitu. Jadi coba dipikirin. Maksudnya gimana mah? Saran mama saya operasi. Karena ya ntar juga capek-capek juga gitu. Bukan maksudnya mudah kan, karena udah 42 minggu nggak keluar dan nggak ada mulus, udah dikasih obat segala macam nggak mulus juga gitu. Akhirnya melulu yang ngomongnya.
Nah setelah itu mau dicoba lagi sama dokternya, terus dengan pertimbangan itu saya sama suami akhirnya, dok dioperasi aja deh, sesar aja deh gitu ya. Saya juga udah capek, itu udah malam ya, udah mau malam, udah maghrib, dok udah capek itu dari pagi suruh jalan sana jalan sini gitu. Gimana dok kalau sesar? Dokternya masih bilang mau dicoba dulu nggak? Ini masih ini gitu. Gimana ya gitu? Enggak deh dok gitu. Coba ya. Oh, kita itu dulu ya udah, kalau misalnya memang mau disesar karena udah 42 minggu itu ya. Pas dicek juga, oh iya nih kondisi udah kering. Kondisi ininya juga udah nggak bagus ya, cairan ketubannya. Ya udah deh gitu. Setelah diskusi dengan keluarga, akhirnya dengan suami mama ya udah diputuskan bismillah kita sesar ya. Itu menghindari resiko-resiko gitu. Akhirnya oh iya satu lagi, saya juga kan jadi venanya kecil-kecil sekali, kecil-kecil banget ya. Jadi dalam rangka mengurangi, jadi kalau misalnya di infus itu susah, bisa 7-8 kali suntik gitu ya. Tapi kalau mama saya yang carinya tuh cepet ya, emang udah mungkin karena anaknya sih ya. Akhirnya kita putuskan di sesar lah ya. Udah sesar gitu, mama juga nemenin, mama dan suami yang nemenin. Alhamdulillah lahirlah anak pertama saya bernama Farzan. Dan itu bener ya teman-teman, karena udah kelamaan di perut kali ya, itu ketubannya warnanya juga udah gak bagus. Anaknya si Farzan tuh waktu lahir kulitnya udah keriput-keriput ya, karena udah kelamaan. Jadi memang udah kurang bagus itu kondisi ketubannya ya. Memang mudah-mudahan itu keputusan yang terbaik ya, di sesar. Nah setelah itu bayinya alhamdulillah sehat, selamat gitu ya. Farzan nangisnya kencang banget. Waktu itu rumah sakit Syaida nggak ada pasien lain selain saya, jadi saya satu-satunya pasien yang ada di situ ya. Anak saya nangisnya kenceng sekali, menjelang tengah malam tuh, wah gitu ya, seluruh ruangan kedengeran deh tuh. Tapi untungnya nggak ada pasien yang lain, jadi nggak mengganggu. Alhamdulillah lancar ya, sehat gitu ya. Nah udahlah kita rawat sama-sama ya. Tentu aja yang namanya keluarga baru, punya anak baru gitu, ada semua orang pasti ngalamin kayak gitu kan, ada masalah-masalah ya, biasa lah kayak gitu, ada konflik ya, biasa. Itu cerita tentang anak pertama saya. Nah udah tuh ya, hari berganti, waktu berlalu gitu ya, dan akhirnya anak saya berusia 4 tahun gitu. Nah kita waktu itu menunaikan ibadah haji. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh suami adalah pengen punya anak lagi ya. Terserah deh Allah kasih apa, mau laki mau perempuan terserah, tapi sih maunya kan udah ada laki, kalau bisa boleh gak perempuan gitu. Kalau saya apa aja, saya pikir sudah diberi kepercayaan satu gitu ya, itu benar-benar kita harus jaga, bukan perkara yang mudah. Jadi saya prioritasnya doanya bukan itu, tapi bagaimana bisa mendidik anak dengan baik ya, keluarga langgeng dan segala macam, sehat ya. Itu tahun 2015, dan ternyata kita ketika pulang, Farzan juga doanya sama ayahnya, pengen punya adik deh ya gitu. Oh gitu, kalau mau punya adik berarti harus rajin sholat di masjid, sholat minta sama Allah, semoga diberikan kepercayaan. Itu benar dilakukan sama Farzan. Dia rajin sholat berjamaah di masjid ya, setiap kalau lagi maghrib sama ayahnya berangkat ke masjid. 2016 hamil anak kedua. Itu lucunya, saya nggak tahu juga saya hamil. Jadi kok suami bentol-bentol, dia yang
dia yang ngidam gitu, dia yang ngidam bentol-bentol, dia nggak pernah bentol-bentol seumur hidupnya, nggak ada alergi gitu, tapi bentol-bentol sampai saya hubungan satu teman kebetulan juga dokter, ini kok gini sih gitu, oh lo alergi minum ini, 2 minggu minum obat, enggak apa namanya. Dan lucunya itu setelah maghrib, jadi kalau dia pulang kerja maghrib habis mandi, punggungnya tuh bentolnya tuh kayak gede-gede, kayak apa ya, ya bentol tebel gitu, gatel enggak, sakit enggak, tapi bentol aja merah kan. Tapi dilihatnya juga nggak, ini kenapa gitu, udah 2 minggu nggak berhenti minum obat. Terus akhirnya juga saya, ini kenapa nih orang nggak pernah bentol terus bentol. Lalu saya juga baru sadar loh, kok saya nggak mens gitu. Akhirnya setelah dicek, saya hamil lagi, hamil anak kedua. Nah, karena hamil anak kedua kan udah tahu tuh polanya zaman dulu, oh yang harus dihindari ini, hindari itu. Tapi saya nggak berobat ke Syaidah, karena Syaidah jauh sekali dari rumah saya. Jadi saya berobatnya yang deket-deket aja di Cibubur gitu. Ketemu sama Dokter Novi. Dokter Novi mudah-mudahan sehat ya dok. Dari awal kandungan saya, umur 2 bulan sampai 9 bulan, setiap bulan kita selalu kontrol. Karena kan usia udah, waktu itu usia saya 38. Jadi bedanya sama Farzan tuh 6 tahun. Jadi udah berumur kan, resiko. Nah akhirnya dengan Dokter Novi, kata Dokter Novi, kalau sehat gak apa-apa Bu, sampai umur 45 juga kalau sehat ya, badannya kuat dan segala macam, itu gak masalah gitu. Jadi ya gak apa-apa gitu. Akhirnya udah kita tiap bulan kontrol terus, alhamdulillah juga lancar, tidak ada masalah. Dan setelah dicek USG, laki-laki lagi, alhamdulillah ya, ada teman mainnya, jadi baju-bajunya kakak, mainannya kakak kepake. Nah, terus suami gimana? Alhamdulillah senang juga, dia senang. Pokoknya kita bersyukur ya, saya menganggapnya yang nomor 1 itu adalah titipan Allah. Mungkin ini bonusnya atau bagaimana ya, yang artinya kan kita syukurin. Alhamdulillah lahir sesar lagi. Tapi kalau ini masalahnya bukan 42 minggu gak keluar-keluar, ini masalahnya yang anak kedua nih oblik alias miring ya, miring. Udah sujud lama enggak balik-balik tuh anak ya, miring aja. Nah keputusannya adalah harus disesar lagi gitu, oblik ya. Alhamdulillah lahir dan sampai sekarang ya layaknya anak-anak laki ya. Kalau anak laki kan suka fighting gitu, berantemnya begitu, tendang tonjok ya gitu ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, di part berikutnya saya akan cerita beberapa tips yang saya dapatkan. Mudah-mudahan tips ini juga bisa membantu teman-teman yang berjuang untuk memiliki momongan, barangkali cocok ya tipsnya. Jangan kemana-mana, terus di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.